Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Waspada, Kota Balikpapan masuk kategori darurat narkoba. Antisipasi darurat pangan, Dinas Pangan Kabupaten Berau bersiaga. Ragam kegiatan adat ramaikan Festival Bekudung Betiung di Tumbit Dayak Berau. Ajang Job Fair 2025 yang digelar Dinas Tenaga Kerja Samarinda ini menyita perhatian para pencari kerja. Mereka begitu bersemangat karena perusahaan yang terlibat di acara tersebut berasal dari berbagai bidang usaha. Pihak Dinas Tenaga Kerja menyebut total sebanyak 35 perusahaan dari 40 perusahaan yang membuka lowongan. Sementara 5 perusahaan lain gagal mengikuti ajang tersebut akibat terbatasnya lokasi kegiatan. Dari puluhan perusahaan ini tersedia sebanyak 700 lowongan kerja. Kalau untuk job fair-nya sendiri ada diikuti oleh 35 perusahaan. 35 perusahaan. Sebenarnya lebih Mas ya, ada sekitar 40, tetapi karena kondisi lokasinya ini agak sempit, jadi terpaksa kita hanya terima cuma 35 dan itu tersedia sekitar 785 lowongan. Dari ratusan pelamar, sebagiannya merupakan penyandang disabilitas. Namun mereka tetap harus bersaing dengan para pencari kerja lainnya. Meski begitu, mereka tetap optimis akan mendapatkan keinginannya. Teman-teman komunitas. Oh, komunitas apaan tuh? Penyandang disabilitas. Oh, nyari kerjaan tadi. Nah, Tahu informasi ini dari mana, Bang? dari teman-teman komunitas juga. Tapi tadi udah ada nggak tempat yang diinginkan untuk bekerja? Lagi masih nyari-nyari. Oh, masih nyari. Dari jam berapa tadi sini? Dari jam 10 lewat. Jam 10 lewat. Berarti udah berapa jam ya? Udah mau 2 jaman di sini ya? Ya, Jam lebih ya. Sudah dapat berarti belum? Dari jam 10, cuman pas acara mulainya itu dari jam 11 kayaknya dari jam setengah 11. oh, tadi jam 11. Iya. Nah, kalau untuk nyari kerja yang kakak cari ini Oh, kalau saya cari kerja di bagian administrasi sih, Kak. Bagian back office-nya, staff-nya. sama siapa kak di sini? Sendiri? Sama teman-temannya? Saya. Nah, kak ini kan tadi sempat dari tadi pagi berarti di sini. Iya, cuman nggak lama sih di situ. Saya keliling dulu ke tempat yang lain. Para pencari kerja berharap kesempatan mendapatkan kerja melalui job fair semakin sering digelar. Ajang seperti ini tidak hanya berlaku kepada pelaku usaha, namun juga dilakukan pada sektor pemerintahan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Bibit bakau yang Anda lihat ini adalah hasil perkembangbiakan seorang anggota polisi di Polairut, Polda Kalimantan Timur. Ia adalah Bribka Taufik Ismail. Selain menjalankan tugas sebagai anggota Polri, Bribka Taufik juga menyisihkan waktunya sebagai pemerhati dan pelestari lingkungan, khususnya tanaman bakau. Perhatiannya terhadap lingkungan ditunjukkan dengan menanam dan merawat bakau. Seluruh bibit bakau ini adalah hasil dari tangan dinginnya. Taufik tak hanya sekedar menanam, tetapi juga merawat. Untuk bisa menghasilkan bibit bakau yang baik, dibutuhkan waktu 9 bulan lamanya perawatan. Setelah itu, bibit bakau akan tumbuh sempurna.
Namun tak hanya itu, kondisi lingkungan juga penting. Karena arena tempat berkembangnya bibit bakau jangan kotor dan harus bebas sampah, terutama sampah plastik. Sebelum kita mau melaksanakan kegiatan penanaman, kita melihat dulu area tersebut substratnya apa, lumpur atau lumpur berpasir. Jadi kita bisa menentukan bibit apa yang akan kita gunakan untuk menanam di lokasi tersebut. Dan tentunya setelah kita menanam, kita membutuhkan waktu 2-3 tahun untuk melaksanakan kegiatan perawatan agar tanaman bibit tersebut terus tumbuh dan hidup. Dengan cara apa? Pertama, sampahnya yang datang seperti sampah plastik harus kita bersihkan. Yang kedua, badai pasir yang datang akan menimbun bibit. Jangan sampai bibit itu tertimbun pasir yang datang. Kita dengan cara seperti apa? 9 bulan biasanya saya lakukan untuk menggali pasir-pasir yang ada sekeliling tanaman tersebut supaya tanaman itu terus bisa tumbuh, tidak tertimbun pasir di lokasi tersebut. Nantinya bibit bakau yang dirawat Bribka Taufik ini akan ditanam di kawasan Batu Butok, Balikpapan Utara. Diketahui hutan mangrove di wilayah Balikpapan kini menjadi perhatian serius sejumlah kelompok. Mereka berharap pembangunan di wilayah Balikpapan tetap aman bagi endemik khas Kalimantan yakni bekantan. Selain itu, upaya menjaga kelestarian mangrove juga bagian untuk mencegah abrasi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Memanjat pohon dengan menggunakan seutas tali seperti ini hanya dilihat di Tumbit Dayak, Kecamatan Teluk Bayur, Berau. Kegiatan ini dilakukan warga saat hendak memanen madu dari lebah liar di hutan tersebut. Namun kali ini atraksi tersebut dapat dinikmati dalam pesta adat Bedukung Betiung. Pihak panitia menyatakan Festival Bedukung Betiung ini sudah 4 kali digelar. Selain untuk mempertahankan tradisi dan adat istiadat, kegiatan yang banyak diisi dengan bejiak atau menari ini pun dimaksudkan untuk menarik minat pelancong agar berkunjung ke desa tersebut. Ini tahun keempat yang kita laksanakan dan cukup antusias masyarakat sangat banyak sekali, apalagi dari keluarga kita dari Kabupaten Kutim. Mereka hampir 150 orang yang datang meramaikan acara adat Bedukung Betiung ini. Tantangan terbesar menyelenggarakan festival adat ini apa, Bang? Untuk tahun ini ya kita sama-sama mengetahui bahwa pasti di setiap kegiatan acara di mana dana harus mencukupi. Itu memang tantangan terberat bagi kami, tapi itu tidak jadi masalah. Festival adat ini ternyata juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Bahkan mereka yang menawarkan pernak-pernik khas Dayak itu tidak hanya datang dari penduduk setempat, namun juga dari luar daerah seperti Samarinda. Pelaku UMKM yang berasal dari Desa Budaya Pampang, Samarinda Utara tepatnya. Dan sekarang lagi ada di acara Bedukung Betiung, tepatnya di Desa Tumbit Dayak, Kabupaten Berau. Nah, ini saya bawa jualan-jualan saya bawa aksesoris-aksesoris dan perlengkapan menari khususnya untuk Dayaknya. Ini kita bawa seperti ini, kita terinspirasi dari untuk membudayakan adat-adat kita.
Bagi pengunjung, festival adat yang digelar terbuka ini sangat seru. Bahkan mereka pun bisa ikut menari bersama dengan tokoh-tokoh adat saat tarian khas daerah setempat digelar. Kesan pertama saya saat ini adalah untuk festival Bekudung Betiung ini sangat seru, menarik, dan karena menarik itu jadi menjadi pusat perhatian warga yang ada di luar, bisa yang ada di kota ataupun mau di luar kota. Oh gitu. Bagian paling menarik dari festival ini menurut kakak apa? Kalau misalnya dilihat dari pertama, dilihat dari yang paling menarik adalah proses panjat piruai dan prosesi betiung. Nah, bagi Anda yang belum pernah merasakan suasana adat secara langsung, tidak ada salahnya untuk berkunjung di acara tersebut. Para pengunjung diyakini akan merasa puas karena panitia pelaksana memberi akses seluas-luasnya kepada pelancong yang datang menyaksikan acara tersebut. Amir Hamzah dan Tria Marcella melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.